Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bertemu di pertemuan yang ke-8. Di pertemuan yang ke-8 ini kita akan membahas mengenai median. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai modus, yaitu modus adalah data yang sering muncul, ya. Sekarang dibuka LKPD kalian halaman 19, yaitu yang mengenai median. Median atau bisa kita simbolkan menjadi ME itu adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan dari nilai terendah hingga tertinggi, ya. Jadi data itu harus urut, ya. Kalau tidak urut berarti tidak bisa, ya, harus urut terlebih dahulu. Median itu terbagi menjadi dua, yaitu median yang data tunggal dan median yang data berkelompok. Hari ini kita akan membahas median yang data tunggal dulu, ya. Median data tunggal menggunakan metode mencoret. Jadi ini metode yang paling gampang, ya. Metode mencoret adalah metode yang paling gampang. Contoh, tentukan median dari data berikut nomor 1 dan nomor 2. Contoh yang nomor 1, data yang telah diurutkan. Jadi angka-angka ini yang kita harus urutkan terlebih dahulu dari yang terendah hingga tertinggi nilainya. Nilai terendah adalah 4. Betul tidak sih? Betul, ya. Terendah ada 4. 4, setelah itu ini saya kasih tanda gini biar tandanya sudah saya tulis. Setelah itu ada 5. Kemudian ada 6. Setelah 6 ada 8 dua kali, ya. 8 kemudian ada 10 ada 9 dulu. 9, 10, 11, ya. 9, 10, 11, kemudian terakhir adalah angka 13. Nah, ini yang sudah diurutkan. Pak, yang di atas kan sudah dicoret. Bukan yang di situ yang dicoret, ya. Yang dicoret itu adalah angka yang sudah kita urutkan. Banyak bilangan. Nah, di sini banyak bilangannya. Kalian tulis ganjil atau genap, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena ada 9 berarti banyak bilangannya adalah ganjil. Kalau ganjil berarti ini. Jika banyak ganjil, maka langkah-langkahnya ini, ya. Coret bilangan yang telah diurutkan. Mencoretnya dua-dua. 1 paling kanan, kemudian 1 paling kiri. Lanjutkan mencoretnya sampai bertemu angka paling tengah. Angka paling tengah itulah mediannya. Oh, berarti coret-coret dulu, anak-anak. Coret dulu dari sebelah kiri 1, kanan 1. Lanjutkan lagi kiri 1, kanan 1. Terus sampai kita menemukan angka yang paling tengah. Oh, ini 8 di paling tengah berarti itu adalah ME-nya, ya, atau mediannya adalah 8. Gampang kan? Gampang. Nah, kemudian kalau genap nanti ada lagi, ya. Genap berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini di contoh yang nomor 2 yang bilangannya genap. Kalau bilangannya genap, berarti sama. Coretlah bilangan yang telah diurutkan. Mencoret dua-dua, 1 paling kanan dan 1 paling kiri. Lanjutkan mencoretnya sampai bertemu angka yang paling tengah. Jumlahkan 2 angka yang tengah, kemudian dibagi 2. Hasil jumlah, kemudian dibagi 2, itulah mediannya. Karena di nomor 2 ini tadi bilangannya genap, coba kalian hitung sendiri berapakah mediannya, ya. Berarti kalian harus urutkan dulu. Setelah diurutkan, ganjil apa genap, tulis di sini. Kalau sudah dicoret di kanan kiri, coret kanan kiri.
Kalau bilangan genap anak-anak, biasanya ada dua angka yang di paling tengah. Dua angka di paling tengah itu silakan itu jumlah. Misalkan di sini 5, di sini 6. Misal loh ya, di tengah-tengah itu 5 sama 6. Berarti mediannya tadi apa? Jumlahkan dua angka kemudian dibagi 2. Berarti di sini 5 tambah 6 dibagi 2. Itu sama dengan 11 dibagi 2, yaitu 5,5. Nah, seperti ini. Ini hanya contoh ya. Jadi di nomor 2 itu silahkan kalian kerjakan di sini. Ya, ini hanya contoh, tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Ya. Kemudian data tunggal yang menggunakan rumus. Data tunggal yang menggunakan rumus ada dua juga caranya. Ada yang ganjil, ada yang genap. Kalau ganjil berarti rumusnya adalah data ke N tambah 1 dibagi 2. Kalau yang genap, setengah dari data ke N bagi 2 ditambah data ke N bagi 2 tambah 1. Pak, kalau rumusnya bingung. Oke lah. Masuk ke contoh soal. Di sini yang kalian perhatikan adalah bentuknya di sini adalah tabel. Ada tabel ya. Maksudnya X itu nilai 5, 10, 15, 20, 25 dan F itu adalah banyaknya atau frekuensinya. Jadi di sini kalian harus menjumlahkan frekuensi terlebih dahulu. 1 berarti 1 tambah 4 tambah 5 tambah 10 tambah 5. Berapa? 1 tambah 4, 5. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 10, 20. 20 tambah 5, 25. Berarti totalnya 25. Coba perhatikan. 25 itu bilangan genap atau ganjil. Karena 25 itu bilangan ganjil, berarti banyak data diisikan ganjil. Setelah itu, kita menggunakan rumus median yang ganjil. Data ke N plus 1 dibagi 2. Berarti ME sama dengan data ke Pak lah N-nya itu apa? N itu adalah banyak data atau di sini 25 itu adalah sebagai N, jumlah dari frekuensinya itu adalah N-nya. Berarti data ke 25 tambah 1 dibagi 2. Berarti data ke 25 tambah 1, 26 dibagi 2. Data ke berapa lagi? Data masih tulis, data ke-nya tetap ditulis terus ya. Karena di sini belum ketemu nilai berapa. 26 bagi 2, 13. Oh, jawabannya adalah mediannya itu. Mediannya data ke 13. Data 13-nya itu berapa? Nah, perhatikan sekarang. 1 ya. Berarti ini data pertama. Data pertama adalah 5. Kemudian ditambah 4. Berapa? 5 ya. Oh, di data kelima, berarti tadi data pertama itu ada 5. Kemudian data kedua, 3, keempat, kelima itu datanya adalah 10 nilainya. Padahal kita mencari data ke-13, ini baru ke data kelima toh? Nah, sekarang tambah 5 lagi. Itu berarti bernilai 15. Berarti data ke-6, 7, 8, 9, 10. Ini baru data ke-10, nilainya 15. Oh, berarti ke sini data ke-13. 11, 12, 13. Nilainya berapa di sini? 20. Berarti data ke-13-nya adalah 20. Seperti itu ya.
Jadi rumus yang untuk data ganjil N-nya tambah 1 dulu dibagi dengan 2. Tapi untuk yang berdata genap beda lagi. Kita harus N bagi 2 dulu, data keberapa dihitung. Ini yang pertama. Setelah itu data ke N per 2 tambah 1. Jadi tambah satunya itu nanti dulu ya. Ini dihitung dulu N per 2-nya, kemudian baru ditambah dengan 1. Berarti ini langkah kedua. Setelah itu, jika 1 dan 2 sudah ketemu, data keberapa dijumlah kemudian dibagi 2. Untuk yang berdata genap, ini insya Allah berdata genap yang ini ya. Coba 1 tambah 4 tambah 5 tambah 11 tambah 5. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 11, 21. 21 tambah 5, 26. Ini nanti adalah sebagai N-nya. Berarti banyak datanya adalah genap. Genap. Berarti caranya sama. N per 2. Berapa N per 2-nya? Berarti N-nya 26. Berarti N per 2-nya adalah 13. Data ke-13 berapa tadi di sini? Saya itu kalau sudah mencari data ke-13 ditambah, nah ini data ke N per 2 tambah 1. N per 2-nya tadi adalah 13 tambah 1, 14. Berarti data ke-14 berapa? Berarti data ke-13 tambah data ke-14 dijumlah dulu. Setelah itu hasilnya dibagi dengan 2. Selesai. Ketemulah mediannya. Ya. Oke. Berarti untuk yang contoh soal nomor 2 ini silakan kalian kerjakan sendiri sebagai latihan ya. Berarti untuk di pertemuan hari ini kita hanya membahas median data tunggal yang menggunakan metode mencoret sama menggunakan metode rumus. Ya, jika ada pertanyaan langsung hubungi saya melalui WhatsApp. Ya, oke cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika Bapak ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.